di sini ini adalah soal dari SIMAK UI 2019. Ini kita mulai dari nomor 1. Penawaran yang bersifat inelastis akan memiliki bentuk kurva yang seperti apa? Nah, di sini biar gampang teman-teman ingat ini, range ini 1, 0 sama tak hingga. Kalau misalkan 0 itu berarti inelastis sempurna. Kalau misalkan 1 itu uniter. Kalau misalkan tak hingga itu berarti elastis sempurna. Nah, perantaranya, tengah-tengahnya ini apa? Di sini adalah elastis. Antara 1 sampai tak hingga. Makanya kalau 1,2, 1, sekian itu pasti elastis. Sedangkan antara 0 sampai 1 itu adalah inelastis. Nah, bentuk kurvanya gimana? Paling gampang gini, uniter itu bentuknya 90 derajat. Nah, elastis sempurna itu E kan? E hurufnya. Berarti dia horizontal. Elastis sempurna hurufnya adalah I. Berarti dia vertikal seperti huruf I. Sedangkan inelastis dia karena dari 90 derajat ini cenderung atau condong ke vertikal, dia akan berbentuk curam. Nah, sedangkan elastis karena dari 90 derajat menuju ke horizontal, dia akan berbentuk landai. Berarti di sini kita cari penawaran yang bersifat inelastis, kurvanya adalah curam ini tadi. Jadi nomor 1 jawabannya yang D, curam. Oke, masuk ke yang nomor 2. Pak Ahmad memproduksi dan menjual tas ransel dalam 1 bulan dia dapat menjual sebanyak 40 unit. Berarti di sini Q awalnya adalah 40 unit. Dengan harga 200.000, P awal adalah 200.000 rupiah. Karena adanya kenaikan harga bahan baku, Pak Ahmad menaikkan harga produknya menjadi 220. Berarti di sini P2 adalah 220.000. Dengan harga tersebut, ternyata penjualan Pak Ahmad turun menjadi 35 buah. Di sini Q2-nya adalah 35 unit. Koefisien elastisitas penawaran produk yang dihasilkan Pak Ahmad adalah berapa? Di sini E delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q-nya berarti dari 35 ke 40. Kemudian delta P-nya dari 220.000 ke 200.000. Nah, di sini dikalikan yang P1-nya adalah 200.000 per Q1-nya adalah 40. Nah, di sini dapat 5 minus ya. Kemudian di sini 20.000 dikalikan 200.000 per 40. Hasilnya berapa ini? Ini 1, 10, 4. Minus 5 per 4 atau 1,25. Nah, minus ini sebenarnya menunjukkan bahwa hubungannya itu adalah permintaan. Jadi kalau misalkan ini mutlak, jawabannya tetap 1,25. Jadi di sini untuk nomor 2 jawabannya adalah D. Ya, kita masuk ke yang nomor 3. Adi membeli kedelai N fungsi produksi Q sama dengan 3KL, di mana Q adalah total output, di sini output. Kemudian K adalah jumlah mesin dan L adalah jumlah pekerja. Jika barang modal Adi tetap pada K sama dengan 3 mesin, fungsi produksi Adi dalam jangka pendek, di sini sebenarnya gampang ya, tinggal kita masukin aja K-nya kan itu 3. Kemudian di sini L, berarti jawabannya 9L. Jadi yang benar adalah yang
C. Q sama dengan 9L. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk pemerintah dan bertujuan untuk apa? Nah, di sini kita lihat satu-satu dari masing-masing pilihan. Yang pertama yang A, mengendalikan jumlah uang yang beredar. Itu kan berarti ini salah satu fungsi dari BI, karena BI yang melakukan kebijakan moneter. Gunanya untuk apa? Stabilisasi nilai rupiah. Kemudian yang B, menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat. Nah, di sini kita tahu siapa yang menghimpun dan menyalurkan dana, bukan BI kan, tapi bank umum. Kemudian yang C, melakukan kebijakan pengendalian inflasi. Sekali lagi, inflasi ini tujuannya jika dikendalikan itu untuk stabilisasi, berarti yang melakukan adalah BI. Kemudian yang D, melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Nah, ini baru benar yang OJK. Kemudian yang E, mengendalikan tingkat suku bunga kredit. Suku bunga yang mengendalikan BI rate berarti adalah di sini tugasnya BI sekali lagi. Nah, OJK ini perannya itu biasanya di sektor mikro dan dia ada juga untuk perlindungan konsumen juga. Makanya biasanya ada literasi keuangan juga. Nah, di sini juga ada tugas BI yang dipindahkan ke OJK ini, apa? Yaitu pengawasan bank. Untuk yang mikronya, tapi kalau misalkan bank secara umum di tahap makro itu tetap masih dipegang oleh BI. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D, melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Ya, masuk ke yang nomor 5. Kekuasaan tertinggi koperasi berada pada siapa? Di sini harus teman-teman ingat ya, kekuasaan tertinggi itu adalah pada rapat anggota. Kenapa rapat anggota? Di rapat anggota ini semuanya itu berkumpul. Seluruh anggota itu berkumpul. Di situ mereka akan menyusun anggaran dasar dari koperasinya. Kemudian apalagi? Pembagian SHU. Kemudian menetapkan pengurus. Kemudian di sini ada laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Kemudian di sini kalau mau peleburan atau penggabungan koperasi, itu juga ada di rapat anggota. Jadi kelima hal ini itu bisa hanya ditentukan ketika koperasi itu melakukan rapat anggota. Sedangkan pengurus itu apa? Ya pengurus hanya sekedar mengelola aja. Mengelola jalannya koperasi. Sedangkan pengawas ya mengawasi. Itu aja perannya. Jadi yang nomor 5 itu jawabannya adalah yang B, rapat anggota.